Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Nur Aziza dari PGMI 2B dengan NIM 0220410096 akan mempresentasikan tentang 7 unsur budaya. Selamat mendengarkan. Yang pertama ada sistem religi atau unsur upacara keagamaan. Nah, sistem ini dipakai atau di mana manusia percaya terhadap sesuatu yang lebih tinggi darinya atau sering disebut dengan penciptanya. Nah, sistem ini menjadi suatu kepercayaan bagi umat manusia. Contohnya seperti agama. Agama yang rata-rata dianut di daerah saya ialah agama Islam. Contohnya seperti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa, berwudu, tahlil, dan lain-lain. Dalam Islam pasti umatnya mengetahui rukun iman, salah satunya yaitu percaya kepada Allah. Maka dari itu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada sistem organisasi kemasyarakatan atau unsur organisasi kemasyarakatan. Unsur ini mempunyai tujuan yaitu memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu terdapat pembagiannya tertentu pada masyarakat tersebut. Misalkan jika di daerah saya ada Karang Taruna Batu Jajar Barat, ada Batu Jajar Timur, dan ada juga gabungan dari keduanya. Contohnya seperti Karang Taruna tersebut mempunyai tujuan yaitu ingin membantu sesamanya ketika ada yang membutuhkan. Misalkan ketika kemarin ada korban banjir, mereka melakukan open donasi. Nah, terkadang mereka juga melakukan lomba-lomba yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti lomba futsal yang diadakan di depan rumah saya, yaitu di depan lapang Cari. Yang ketiga ada sistem pengetahuan atau unsur pengetahuan. Nah, unsur pengetahuan ini segala sesuatu yang diketahui oleh manusia tentang benda, sifat, keadaan, yang meliputi tentang alam sekitar, bahwa kita harus menjaga alam sekitar kita. Nah, contohnya di daerah saya banyak sawah, kemudian pohon, dan lain-lain. Dengan adanya alam sekitar kita, benda-benda di sekitar kita, nah itu dapat membuat kita mengetahui begitu banyak hal yang harus kita jaga oleh manusia, tidak boleh dirusak. Selain itu, pengetahuan dapat juga dari belajar. Contohnya seperti ketika siswa mempelajari sesuatu dari gurunya. Dari situlah siswa mengetahui hal-hal yang baru. Keempat ada sistem bahasa. Nah, sistem bahasa di sini yaitu suatu tanda bunyi atau sistem atau juga unsur yang bisa dipakai untuk berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Tanpa adanya bahasa, kita tidak tahu arti pembicaraan seseorang. Juga manusia dapat kesulitan dalam hal komunikasi. Nah, contohnya di sini interaksi antara guru dengan siswa, kemudian antara mahasiswa dengan dosen, antara teman dengan teman lainnya. Yang kelima ada sistem kesenian. Nah, sistem kesenian ini atau yang sering disebut dengan unsur kesenian ini merupakan sarana manusia dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya. Kesenian berasal dari unsur keindahan yang berasal dari hati. Nah, contohnya kalau misalkan di sekolah itu anak-anak membuat kreativitas dari kertas warna, kemudian mereka mengekspresikan tarian-tarian dari daerah lain. Juga bisa diutarakan dengan seni rupa melukis, mewarnai, dan banyak lagi. Yang keenam ada sistem ekonomi atau unsur mata pencaharian. Nah, dalam sistem ini manusia memenuhi kebutuhan mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Mata pencaharian salah satu masyarakat tentunya berbeda dengan masyarakat lainnya. Nah, contohnya seperti diproduksi dari pedagang dulu, kemudian dibeli oleh pembeli, kemudian bisa jadi diolah. Akhirnya pembeli itu menjadi pedagang kembali. Ada juga guru. Nah, guru interaksinya atau produksi distribusinya
antara guru dan murid. Guru mentransfer ilmu kepada murid, kemudian murid mengamalkan ilmu-ilmu tersebut kepada teman-temannya atau belajar bersama teman-temannya. Yang keenam, ada sistem teknologi atau unsur teknologi. Sistem ini mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ini contohnya seperti pakaian, makanan, minuman, terus handphone, kemudian TV. Nah, itu merupakan sumber teknologi. Dengan adanya teknologi tersebut, kita dapat mengetahui berita-berita dari luar dan kita dapat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan adanya rumah juga termasuk teknologi, karena dengan adanya rumah kita bisa mempunyai tempat tinggal. Kemudian dengan adanya motor atau alat transportasi, kita bisa pergi ke tempat yang kita tuju. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.